Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Suci Lestari, NPM 205200149, Prodi PJKR dari kelas G1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sel dari mata kuliah anatomi. Pengertian sel yaitu sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, kemudian retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, vakuola, plastisida, dan sentrosom. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Kemudian, nukleus. Nukleus atau disebut juga inti sel berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Kemudian, retikulum endoplasma adalah struktur benang-benang yang bermuara di inti sel, berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kemudian ribosom. Ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Badan Golgi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Selanjutnya, mitokondria. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi, berfungsi sebagai penghasil energi. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah ruang yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya adalah plastida. Plastida adalah badan membran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau yang disebut kloropas, sedangkan yang berisi amilum disebut amilopas. Selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom berfungsi dalam pembelahan sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem membran, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai membran sel. Membran sel adalah batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat semi-permeable, yaitu artinya hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Perpindahan molekul itu terdiri dari dua macam, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif adalah gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Sedangkan transport pasif adalah perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Transport aktif misalnya osmosis dan difusi, sedangkan transport pasif misalnya endositosis dan eksositosis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembelahan sel. Sel berkembang biak melalui proses pembelahan. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Ini terdiri dari dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis.
Mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam set anak.